Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi kelas 3 yaitu limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan yang pertama ini nanti akan saya sampaikan beberapa penjelasan tentang materi yang mungkin kalian masih bingung ketika membaca modul. Yang pertama yaitu untuk menentukan nilai limit X mendekati 0 dari X per sinus X dan limit X mendekati 0 dari X per tangen X. Dua limit ini nanti yang akan mendasari bagaimana kalian bisa menentukan nilai dari sebuah limit fungsi trigonometri. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada segitiga OAC, ada juring OAD, ada segitiga OBD. Perhatikan di sini, luas segitiga OAC kurang dari luas juring OAD kurang dari luas segitiga OBD. Perhatikan ya, gambar yang pertama yaitu segitiga OAC lebih kecil dari juring OAD, lebih kecil dari luas segitiga OBD. Perhatikan di gambar ada garis OA sama dengan garis OD, sama dengan jari-jari lingkaran atau R. Kemudian sinus X, perhatikan di sini ada sudut X, sinus X itu adalah AC dibanding OA. Sehingga AC itu sama dengan OA kalikan sinus X. Karena OA di sini tadi adalah R, maka AC sama dengan R kalikan sinus X. Kemudian perhatikan kosinus X. Di sini ada sudut X-nya tetap. Kosinus X itu adalah OC dibanding OA. Sehingga OC sama dengan OA dikalikan kosinus X. Karena OA tadi itu adalah R, maka OC sama dengan R kali kosinus X. Perhatikan luas segitiga OAC. Luas segitiga OAC, segitiga yang berwarna kuning. Perhatikan luasnya adalah setengah dari OC kalikan AC. Kemudian setengah kali OC tadi dapatkan dari yang atas ini tadi, yaitu R kali kosinus X. Kemudian AC R kali sinus X, sehingga didapatkan setengah kali R kuadrat kosinus X sinus X. Saya ulangi lagi, perhatikan luas segitiga OAC didapatkan setengah R kuadrat kalikan kosinus X sinus X. Kalian catat yang ini. Luas segitiga OAC. Kemudian yang kedua, luas segitiga OAD, perhatikan luas segitiga OAD. Ya, luas juring OAD. Luas juring OAD yaitu X dibagi dengan 2pi. X tadi adalah sudutnya yang ada di O. Kemudian X per 2pi dikalikan pi dikalikan R kuadrat, luas juringnya. Sama dengan setengah kalikan X kalikan R kuadrat. Ini pi-nya habis dibagi sehingga tinggal setengah X kali R kuadrat. Perhatikan segitiga OBD. Perhatikan segitiga OBD. OD itu sama dengan panjangnya jari-jari lingkaran. Kemudian tangen X itu X-nya tadi ada di sudut O. Sehingga di sini tangen X adalah BD dibanding OD. Sama dengan BD dibanding, karena OD itu adalah R, maka BD dibanding R. Sehingga BD sama dengan R kalikan tangen X. Luas segitiga OBD sama dengan setengah kali alasnya yaitu OD, tingginya yaitu BD. Kemudian OD tadi didapatkan dia adalah R, kemudian BD didapatkan R kalikan tangen X.
Sehingga bisa dituliskan setengah kali R kuadrat tangen X. Kemudian, saya tekankan lagi, silahkan dicatat luas segitiga OBD sama dengan setengah kali R kuadrat kali tangen X. Kemudian, luas segitiga OAC, perhatikan lagi ya, luas segitiga OAC kurang dari luas juring OAD, kurang dari luas segitiga OBD. Kemudian luas segitiga OAC tadi kita sudah dapatkan di depan bahwa dia adalah setengah kali R kuadrat kali kosinus X sinus X. Luas juring OAD tadi sudah ada di depan juga setengah X kali R kuadrat. Luas segitiga OBD tadi didapatkan setengah kalikan R kuadrat kali tangen X. Kemudian semua ruas dibagi dengan setengah R kuadrat. Sehingga didapatkan kosinus X sinus X kurang dari X kurang dari tangen X. Semua ruas dibagi dengan sinus X. Sehingga didapatkan kosinus X kurang dari X per sinus X kurang dari 1 per kosinus X. Perhatikan di sini kita akan menghitung ketika X-nya mendekati 0. Kenapa ini bisa dibagi dengan sinus X? Karena X-nya tidak sama dengan 0. Ini ada syaratnya bahwa X tidak sama dengan 0. Nah, di sini ketika X mendekati 0, kita bisa tuliskan dengan simbol limit. Limit X mendekati 0 dari kosinus X kurang dari limit X mendekati 0 dari X per sinus X kurang dari limit X mendekati 0 dari 1 per kosinus X. Nah, ini saya tandai dengan warna merah. Perhatikan betul bahwa ketika X mendekati 0, maka kosinus X mendekati 1. Ketika X mendekati 0, maka kosinus X mendekati 1. Ingat grafik di kelas 10 dulu. Grafiknya kosinus X. Ketika X mendekati 0, maka nilai dari kosinus X mendekati 1. Sehingga didapatkan limitnya ini tadi, ketika X mendekati 0, maka kosinus X mendekati 1. Sehingga nilai limit X mendekati 0 dari kosinus X adalah 1. Kemudian ini tetap dituliskan seperti yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 0 dari 1 per kosinus X. Karena X mendekati 0, kosinus X-nya mendekati 1, maka ketika X mendekati 0, 1 per kosinus X-nya juga mendekati 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Limit X mendekati 0 dari X per sinus X, dia lebih dari 1, lebih besar dari 1, dan kurang dari 1. Saya ulangi lagi, ketika limit X mendekati 0, X per sinus X itu lebih dari 1 dan kurang dari 1, ini berarti limit X mendekati 0 dari X per sinus X sama dengan 1. Artinya apa? Ketika X mendekati 0, maka X per sinus X mendekati 1. Karena dari atas ini tadi, kita dapatkan bahwa nilai limitnya lebih dari 1, kurang dari 1. Berarti nilai limitnya adalah 1. Artinya apa? X mendekati 0 itu bukan berarti X-nya sama dengan 0, tapi mendekati 0. Kemudian X per sinus X itu mendekati 1, bukan 1, mendekati 1. Saya tekankan lagi. Kemudian secara geometris atau secara gambar, secara grafik, perhatikan nilai dari X mendekati 0 dari X per sinus X. Kita perhatikan ya. Perhatikan grafik fx sama dengan X per sinus X di samping. Ini grafiknya. Grafik X per sinus X. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika X mendekati 0 dari arah kanan, maka Fx atau Y-nya mendekati 1. Perhatikan grafik. Perhatikan grafik. Sekali lagi perhatikan. Nah, ketika saya ulangi gambarnya, ketika X mendekati 0, maka
Saya ulangi lagi, ketika X mendekati 0, maka Y-nya ini akan mendekati 1. Perhatikan ini gambar panahnya. Ketika X mendekati 0, warna biru. Ketika X mendekati 0, warna biru. Kemudian Z akan mendekati 1. Nah, di sini dikatakan bahwa limit kanannya yaitu X mendekati 0 dari arah kanan, nilainya, maka Y-nya mendekati 1 atau X per sinus X-nya mendekati 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti nilai limit kanannya adalah 1. Kemudian yang kedua, kita mau mencari limit kiri. Ketika X mendekati 0 dari arah kiri, maka Fx atau Y-nya mendekati 1. Perhatikan grafik, pergerakan dari tanda panahnya. Ketika X mendekati 0 dari arah kiri, maka Y akan mendekati 1. Perhatikan grafiknya, saya ulangi lagi. Ketika X mendekati 0 dari arah kiri, maka Y-nya atau Fx-nya akan mendekati 1. Bisa kita tuliskan dengan simbol limit, yaitu limit kiri di sini. Limit X mendekati 0 dari arah kiri, maka X per sinus X, nilai limitnya adalah 1. Artinya apa? Limit kirinya nilainya 1. Limit kanannya nilainya 1. Ini artinya bahwa nilai limit kanan sama dengan nilai limit kiri. Bisa dituliskan seperti ini. Kalau nilai limit kanan sama dengan nilai limit kiri, maka nilai limit dari X per sinus X itu sama dengan 1. Jika limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka dia tidak mempunyai nilai limit. Nah, itu penjelasan secara geometris. Sekian untuk penjelasan atau menentukan nilai limit X, nilai limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Setelah kita temukan, nanti kita bisa menurunkan rumus yang sudah kita sudah kita temukan ini tadi, kita bisa turunkan. Sekian untuk mencari nilai limit X mendekati 0 dari X per sinus X. Jika ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa diskusi di forum Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.